Pak Tambo kemarin kan memfasilitasi hibah juga. Bahkan besar Pak. Beda ngajak Dewan nih Jani. Dewan di zaman beliau nih len pipisnya gitu loh. Nah kita kan memfasilitasi hibahnya Pak Gubernur. Pak aja Gubernur unyu man limo ragu bisa man kutus yo. Kan Pak lagi 3 nih Pak secara kira kan bisa aja gitu loh. Nah unyu pada limo Pak Tambo bisa kutus miliar ngabo kan bisa aja itu gitu loh. Nah ini proses administrasi ini memang ribet. Nak misi ngumpulan, ngajak kamu ke dinas. Nah, Rajang siang semeton, sepun api. Ampun ngajang. Nurung ngajang nemungnya semeton. Semeton net yang kebetulan melalui ke negara semeton. Karena liu lah timpal, liu lah ruang, liu lah nyamo. Nak besmara net yang singgah dini. Jadi ben yang singgah mahi ngordo semeton. Si Pak Ome beli ketut panco bayu. Jodannya ane rumah sakit nih di Dawaru, Banjar Keladian. Di Banjar Keladian Dawaru. Nah waktu ini bot yang podcast gak ragane jadi ben singgah mahi. Kadang ada orang sapen ya, kena nih ngordo mare gitu kena. Kene kena apa ada. Nah sambil ngide kopi malu bede. Ayo lanjut Pak Yan. Nggih. Dan malu santai nak ngobrol nak podcast tuh ngobrol semeton. Iya. Bluetooth. Nggih. Yang busan muka-muka HP. Nih, muka-muka HP. Sebab itu ada podcast mantan pejabat sih kayak nih. Ngomongan ya kalau saya bisa dengar yang saya dengar itu berapi-api gitu. Wah, koruptor, Pak Winaso koruptor, Pak Tamo oke. Ya, yang sih tidak punya hak suara di sini ya. Yang punya hak suara dan yang tahu keadaan di sini kan Pak Dut. Sekedar ngordo nih. Apa sih salah anak ngordo kan saya tahu. Ambil ngopi nih, Mutono. Ambil ngopi, kenenya do. Benak-benak Bang. Kadang lah, dagang buah. Nggih, durus. Ya. Nyen sih Pak Komang Wiyaso itu Pak. Nah jadi luar biasa nih, terkejut ban Pak Wayan tiba-tiba teke syukur ada Jumah nih. Biasa kapas saya ada Jumah Pak Yan. Apa? Kadang apa sandal pung sapen gitu kena. Bas mare waktune asane teko kena. Ujung bisa melalui ke Gilimanuk. Ya kapain melalui ke negara Gumi gak gawata bedek jadi. Bulan pilkada gawata. Nah artinya yang cara bahasa negara itu do celapat di negara sedang panas cuaca, panas suhu politik gitu loh. Asing politik gitu. Politik. Nah, apa nih sampaikan tadi kan Pak Wayan itu terkait broadcast video itu sebenarnya masih marutuni pagi sambilan iraga nyusut sepeda, nyusut Vespa. Dia do video kene itu kena. Nasing ya po. Nah, sebenarnya kan Pak Komang Wiyaso itu saya kenal sih sama beliau. Jadi saya pasca masuk bertugas ya di Pemda itu jadi kenal sama beliau. Nah jadi sempat yang sepintas saja itu melihat apa yang disampaikan beliau Pak Komang itu memang luar biasa. Tetapi setahu saya semestinya beliau itu tidak begitu, cara bicaranya itu pelan nih loh. Itu seperti berapi-api itu loh. Tumen kaget saya lihat tuh. Kalau beliau tuh ya mungkin di Pemda hampir semua tahu beliau. Nggak ada yang nggak tahu ya. Sebenarnya beliau ini juga selebritis lah juga di Pemda Jembrana. Jadi banyak juga kontroversi lah gitu. Artinya itu di jajaran Pemda Jembrana itu
bukan non asing bagi teman-teman ASN itu. Jadi hampir rata-rata lah gitu. Mungkin dari 5.400 pegawai ASN dan pegawai kontrak ya di Kabupaten Jembrana, nah di Limang Tali, Nawang, ada Pak Komang. Disebutkan Pak Tut, disebutkan di podcast itu beliau seperti Menteri Keuangannya Jembrana begitulah. Emang jabatannya Pak Komang Wiyaso niki napi Pak Tut? Ya memang sih beliau ini mengingatkan saya masa kecil ya kalau dibilang menteri ya. Jadi masa kecil yang mirip dengan beliau ini saya menteri zaman Orde Baru, menteri penerangan Harmoko gitu loh. Oh, saya menteri keuangan ya, menteri penerangan. Ya, menteri keuangan kan kebanyakan perempuan gitu loh. Ya memang sih. Nenek masuk menteri keuangan kebanyakan perempuan yang kene. Menak Sri Mulyani ya, setahu saya. Oh kan kene menteri keuangan itu biasa anak lo. nah lo gitu kan. Makanya ada menteri-menteri. Ya memang sepintas saya mengingatkan pada masa-masa kecil deh, Adit mirip cara menteri zaman Orde Baru nih gitu kan. Nah artinya saya kenal sama beliau. Jadi pasca saya tugas di Pemda, jadi saya kenal sama beliau. Nah artinya beliau ini sebenarnya pada saat kita mulai menjabat ya gitu, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati kan sebenarnya sama-sama punya gerbong. Gerbongnya Pak Tambe, gerbongnya Pak Ipat gitu loh. Yang dimana sebenarnya mengawali dia ingin masuk ke gerbongnya Pak Tambe ya, tetapi sebenarnya kita hargai Pak Ipat ya dianggap beliau ini gerbong ya kita rangkul. Ya sebenarnya tiang sepintas melihat mendengar video beliau itu kan ya kaget lah gitu loh. Jadi sosok beliau ini kan basicnya guru. Jadi tentu apa namanya secara intelektualnya, kemudian apalagi sekarang beliau ini mangku gitu pasca pensiun apa namanya menginjak masa pensiun. Oh, tadi saya dengar di video itu beliau bukan mangku tapi ketua yayasan. Oh ketua yayasan. Oh yayasan nah, apa saya, begitu? Saya di ngayah di Puro Majapahit. Ya. Tapi yang saya menarik nih Pak Tut. Ya. Seperti apa yang Pak Tut bilang tadi itu, beliau ini berapi-api gitu. Jangan pilih pejabat korup. Penjara, loh. Penjara, korup. Terus jangan pilih yang potong-potong hibah 30%. Ini kan tuduhan serius Pak Tut. Ya sebenarnya tiang males sebenarnya Pak gini menanggapi, tetapi karena beli wayan main ngajak menggesah gitu, nah subuh gitu loh. Yang dot ngorcos, ya kan di Badung. Iya, di Bandung kebetulan kan dia nak nyen busa di muka sob. Nah, jangan di Badung. Beliau beberapa kalimat menyambat Badung, nanti yang warga Badung. Iya, jadi rasanya kan perlulah dikonfirmasi ke warga Jembrana. Yang sih sebenarnya nah sebenarnya kan tiang sepintas saja tadi ya apa namanya melihat video itu, tentu yang saya dengar juga berkaitan terhadap IBA Badung ya yang difasilitasi ya Pak Kembang Hartawan dan kemudian ada namanya Ipat juga disebut, ada namanya Pak Winaso penjara-penjara, padahal sebenarnya ini Haji Mesando sih gitu ya. Nak patuh ya mau penjara masih pidan. Nak karena difungsionalkan 10 tahun. Jadi ASN itu menganggap difungsionalkan itu penjara dari zaman itu gitu loh. Dia 10 tahun kemarin. Gitu loh. Nah artinya begitulah gitu. Artinya jadi kan sama-sama penjara. Sebentar.
penjara dalam kutip nih. Iya, betul. Disclaimer dulu semeton, Iya. penjara dalam kutip karena Iya. karena tiang mengikuti Pak Komang Wiyaso ini zamannya Pak Winaso kan ditarik nih, Ya, ditarik ke Kadis. Pemkab. Ya. Jadi Kadis apa itu? Kominfo setelah. Jadi Kadis Kominfo. Kemudian seiring waktu bergeser zamannya Pak Putuarto difungsionalkan selama Pak Putuarto menjabat kan begitu. Ya. Dikembalikan kepada posisi semula. Nah kemudian Pak Tambo naik ditarik lagi gitu. Apa gimana nih ceritanya? Ya, jadi setahu saya begini, Beli Wayan ya. Tentu saya sebenarnya tidak boleh memfitnah. Ya Karena bicara yang sebenarnya kan tidak basic ilmu hukum nih Bu. Tapi kita bicara fakta realita, itu yang kita bicarakan. Ya. Ya. Nah, jadi ya setahu saya beliau ini kan ya saya sama sekali tidak mengenal beliau ya pasca saya tugas sebagai ajudan bupati. Ya saya kenal lah sama beliau. Nah tentu pada saat itu ya setahu saya beliau menjadi PLT ya di staf ahli. Gitu loh. Jadi beliau sebagai PLT di staf ahli pada saat awal-awal kita menjalankan pemerintahan. Nah tentu seiring waktu kan PLT itu kan ada batas ya, batas apa namanya masa apa namanya menjabatnya gitu. Nah kemudian setelah PLT ya akhirnya beliau itu definitif. Nah, jadi di mana staf ahli itu juga setingkat eselon 2 juga gitu. Nah artinya beliau menduduki jabatan di eselon 2 sebagai staf ahli bupati. Nah, jadi pada saat itu setelah beliau definitif jadi staf ahli, kemudian pasca mau setahun, nah ya hampir inilah 1,5 hampir 2 tahun mau pensiun ya kurang lebih ya. Beliau kemudian dimutasi di BPKAD sebagai kepala badan keuangan pendapatan daerah lah gitu loh. Nah, aset dan nah apa kan yang harus ngerti pokoknya gitulah gitu loh. Nah tentu seiring waktu itu ya beliau menjabat sebagai kepala badan BPKAD ya. Nah ini kan seperti apa kondisi di keuangan di Pemda ya. Nah, kemudian di PC ada juga keterlambatan dari dinas-dinas gitu loh. Jadi beliau ini kan pengalaman birokrasi sudah 20 tahun lebih bahkan. Sedangkan saya ini kemarin nawang Maden kantor bupati gitu pasti ada di ajudan ya akhirnya belajar gitu loh. Nah berkaitan terhadap video yang beredar tadi ya memang apa yang disampaikan beliau itu saya kaget karena setahu saya beliau sebenarnya bicaranya pelan. Jadi ilmu psikologi hukum saya ini mulai nih seperti berbicara di bawah tekanan, ada rasa kepanikan gitu loh. Jadi adi tumben Pak Komang dan coba baca gitu. Jadi ada beban dia gitu loh. Ini saya lihat. Nah tentu saya mengkaitkan terhadap masa-masa jaya beliau yang dimana ini kan berbicara seperti ada beban masa lalu gitu loh ya. Yang disampaikan beliau ini aja katos aja bunyi gitu loh. Oh jadi padahal nak itu kan saya berpikirnya seperti itu karena setahu saya beliau pelan ngomong dan tertata gitu loh. Ini seperti ngegas ya agak ngegas sih. Seperti apel apa namanya pasukan gitu modelnya. Itu dah. Nah, ya memang kalau ndak
ada kontroversi gitu loh. Nggak ada gini kan nggak Pak Komang namanya gitu. Karena beliau ini kan memang ya top lah gitu loh. Ya memang hebat beliau nih. Lebih hebat daripada saya dia. Gini, Hmm, gini nih Pak Tut. ya, Yang sempat konfirmasi tadi ke Pak Ipat ya, ya, dalam perjalanan Ngohan tuh. ya, ya. Katanya beliau ini sebenarnya masih ada hubungan dengan Pak Ipat. Katanya beliau Pak Ipat, kok kita ngomong nih, depan dari ringwang. Ini kalau nggak di ringwang gitu, kalau nggak ditanggapi ini sebagai fitnah. Sebab apa? Pemotongan dana hibah 30% itu kalau nggak dijelaskan, kalau nggak bisa dibuktikan, itu kan fitnah, tidak mendasar, kan harus dibuktikan. Iya. Nah tadi saya ada baca komentar juga, ternyata beliau juga mengajukan hibah nih 100 juta. Ditanya oleh penanya apakah hibahnya Pak Mang ada dipotong, digituin. Engken tuh Pak Tut. Coba nih, aneh nama Ya, gini. memang sih Hmm, Pak Komang biasa ya. Jadi kulitnya ini kan apa namanya? ya, Oh ini, iya ya. ini kan. Oh, oh. Oh, Ya. banyak. Ini kan tuduhan Ya. yang sangat tendensius nih Pak Tut. Ya sebenarnya kan tadi tiang jawab ya. Artinya memang ada hubungan ya dengan Pak Wakil ya, Pak Ipat, ada hubungan keluarga. Jadi apa namanya sama-sama kulit gitu loh, sorohan paduh gitu loh Ya, model. kalau Bujango lah. Bujangga ya. Ya. Artinya juga memang karena Pak Ipat juga kemarin dia itu dari fungsional, kemudian masuk ke gerbong kita ya kita rangkul ya. Nah tentu saya bagian dari apa namanya tamu Ipat kemarin ya tahu bahwa ada proses yang dilalui oleh beliau untuk bisa sampai dari fungsional ke definitif staf ahli. Nah, setahu saya 10 tahun beliau pasca apa namanya pemerintahan Arto Kembang, beliau ya di penjara gitu, tanda kutip di penjara. Dibuang gitu lah. Nah, bahasa ASN-nya begitulah gitu loh. Jadi saya kan ikut-ikut bahasa-bahasa di sana lah ya, dianggap buangan lah gitu loh. Tempat parkir lah gitu lah. Diparkir. Ya, diparkir. Nah, jadi ketika dia menjabat di staf ahli juga kita bicara fakta ya. Artinya tuh banyak ya apa namanya sepak terjang lah saya bilang. Beliau ini pasca keluar dari penjara gitu loh selama 10 tahun ya gitu loh. Keluar dari parkir. Ya, yang dimana pada saat itu saya menjadi ajudan Pak Bupati ya selalu mengingatkan yang dimana menjadi menurunkan grade Bupati itu loh. Jadi saya menjadi mata dan telinga Bupati ini. Jadi hal-hal yang menyangkut menurunkan grade Bupati ya pasti saya ingatkan. Salah satunya di mana pada saat itu sempat saya ada gap sedikit lah gitu loh, miss gitu loh. Pada saat itu ya karena kita belum saling kenal ya, karena ada aturan ya, tupoksi namanya, yaitu tugas pokok ASN. Jadi di mana beliau tuh menjabat sebagai staf ahli ya. Jadi lebih hebat daripada Pak Sekda dia gitu loh. Jadi staf ahli itu kan sebenarnya tugasnya itu hanya memberikan masukan dan saran ke Pak Bupati gitu loh. Itu pun termasuk mungkin saran untuk memberhentikan pegawai dan saran mengangkat pegawai ya. Ya, itu pun kalau diminta sama Pak Bupati ya. Artinya dengar berikan ada selentingan
Nah, menyarankan untuk memecat seseorang gitu. ya itu gimana? itu mungkin saja itu loh. Artinya sepengetahuan saya ada hal-hal yang nyeleneh ya yang dilakukan oleh beliau pada saat saya juga bertugas, yang dimana dia itu sering memanggil pejabat ya setingkat camat, setingkat lurah, mestinya dia tidak boleh secara aturan. Apakah itu topoksinya? Bukan kan? Bukan. Jadi ketika saya sampaikan Pak, sing tadi Pak gitu loh. Jadi kan ada tupoksinya gitu. Patuh tekena duang memantro lamun bosna di mangku dadi ngentep Banten. Kan sing dadi gitu Antara loh. dadi dan bisa ya. Ya, itu dah artinya yang dimana ada pro dan kontra ya di jajaran birokrasi Pemda Jembrana dan juga apa namanya keresahan itu loh. Tentu saya mengingatkan pada saat itu, Pak, dobo kene Pak manggil-manggil pejabat. Saya perintah bupati. Ya sampaikan kalau perintah itu perintah salah kadang. Harus berani dong menyampaikan ke Pak Bupati kalau itu ada yang semestinya yang boleh memanggil. Ya artinya sepengetahuan saya itu yang nyeleneh sehingga ada debat lah sedikit sama beliau. Ya sampai ya saya dilihat seperti ini ya dianggap bukan berarti saya ngerti, paham, enggak, tetapi inilah yang benar. Nah, bahkan secara protokoler mestinya beliau itu nggak boleh berbicara di depan seluruh pegawai ya. Artinya itu pada saat itu dia sering berpidato di apel-apel, nggak boleh. Semestinya karena secara protokoler Pak Sekda lah yang lebih. Oh ya, jadi ini ya. kepala rasa Sekda kan gitu kira-kira. Ya hampir semua yang tahu dulu, tidak ada yang tak tahu dulu. Di Pemda itu kan beda Pak. Jadi di depan pimpinan tidak berani Pak, tetapi di luar pekerumik gitu loh. Nah jadi saya sebagai mata dan telinga tentu itu dingah gitu loh. Nah makanya saya ingatkan. Nah tetapi ragu kalah aja dua gang gitu loh. Dalam hal mengambil hati pimpinan model gitu loh. Jadi saya dalam hal mencari muka. Nah gitu. mungkin begitulah. Jadi ya termasuk beliau ini kan sosok yang luar biasa ya. Jadi akhirnya dia tuh keluar merasakan bebas dan kenikmatan gitu loh istilah ada gitu loh. Ya dibilang beliau ini juga penggagas artinya perancang daripada visi misi Pak Bupati itu. Jadi pada saat itu saya yang tugas di lapangan ya, artinya ada yang tugas di bagian sosial media, ada yang bertugas di bagian ya berkaitan terhadap kelengkapan syarat calon dan termasuk visi misi. Nah beliau inilah yang membuat ke-13 visi misi. Sebentar Pak Tut. Yeah. Karena Tiang pernah bicara, Yeah. karena Tiang pernah bicara dengan Pak Winaso Pak Tut. Yeah. Sebenarnya yang membuat visi misi itu adalah Pak Winaso. Menurut Pak Winaso Ya. ini mungkin dengan kepintaran beliau seperti Pak Tut bilang, beliau yang menyampaikan. Ini gimana nih? Mana yang benar nih? Saya dapat informasi langsung dari Pak Winaso. Ya, tapi kan ini saya bicara waktu waktu tamu IPA. ya memang sih karena kita euforia kemenangan sing je sangatnya je singae sing itu modelnya. Tetapi kadang kan di publik bicara sama teman-teman selalu dia yang menyampaikan bahwa visi misi dibuat oleh beliau. Ya, tapi kan secara logika ya masuk akal ya ini saya dengar langsung semeton dikit yang dengar langsung dari Pak Winaso. Karena ini mohon maaf ya, kalau bicara gagal-gagal, tadi kan bicara gagal-gagal. Katanya pasangan Bang Ipat ini panik
sehingga harus bawa-bawa Winaso, katanya Winaso cawe-cawe. Tapi seingat saya Pak Tut, Ya. waktu beliau menjabat pertama kali nih Pak Tambo, itu juga bawa-bawa Winaso. Itu gimana? Termasuk dengan dipilihnya IPAT Ya. sebagai calon Ya, wakil tadi bupati kan sudah yang sampaikan. Ya. Ya, pasca dinyatakan kita itu menang gitu loh. Oh. Nah, kemudian ini kan gerbong ini kan semua pada mulai masuk nih. Ya. Ada gerbongnya Pak Tambe, ada gerbongnya Pak Ipat. Nah, beliau ini termasuk dalam gerbongnya Pak Ipat, bukan di gerbongnya Pak Tambe gitu loh. Nah, tentu siapa sih yang nggak mau dekat dengan Pak Bupati? Ya, jadi berbagai kepentingan orang ya, gitu loh. Ada ingin sesuatu ya, dimana pada saat itu yang dianggap yang paling dekat ya mungkin saya. Nah, oleh karena itu saya sering memberikan apa namanya ya masukan lah, karena saya juga bagian dari pemenangan kemarin ya Pak Bupati ini begini. Ya tentu seiring waktu ya mungkin saya dianggap menghalangi ya, mungkin jadi musuh bersama. Akhirnya tumbang lah gitu saya gitu loh. Artinya saya menyampaikan apa adanya, realita gitu loh. Ya tapi itulah fakta gitu loh. Jadi saya tidak mau menambahkan. Jadi beliau itu memang hebat lah gitu. Pada saat di masa Pak Winaso, dia sebagai anak mas kesayangannya Pak Winaso ya gitu loh. Ya tentu seperti yang saya ketahui ya, jadi di zamannya Pak Winaso dia sudah menjabat sebagai kepala dinas ya. Kadis Kominfo. Ya, yang dimana Kadis Kelautan, Kadis Perhubungan dan Kominfo gitulah, dari Besik lah gitu loh. Yang jadi kan Kelautan dan Perhubungan. Nah, tentu di zaman itu apa namanya beliau sudah menjabat di eselon 2. Nah, seiring waktu saya belum masuk ya. Jadi ketika ada gap-gap gitu pada saat saya awal-awal saya tugas tuh ya ingin cari tahu tentang beliau ya. Jadi pada saat itu beliau itu menjabat sebagai Kadis Kominfo. Kemudian beliau itu Kembali diparkir ya sebagai staf ahli gitu loh. Nah, di zamannya itu staf ahli ya dianggap parkir juga gitu loh. Kalau sekarang kan semua ada fasilitas itu ya. Jadi lebih santai sebenarnya kalau sepengetahuan saya di birokrasi ya, tidak mengelola anggaran. Artinya itu staf ahli itu sama punya ngapa patuh saya gitu loh. Makanya di zaman itu saya ingin cari info bahwa kenapa sampai difungsionalkan Pak Komang Wiyaso, yang dimana pada saat itu dia dimutasi dari Kadis Kominfo ke staf ahli, tetapi dia mangkir gitu loh dalam pelantikan gitu loh. Artinya ketika mendapatkan surat tugas gitu loh. Jadi yang polisi kalau apa dan tentara kalau yo pindah tugas itu kan pasti ada surat SK malu pesukan gitu deh. SK tugas nih. Oh, udah go kalau ditugaskan di daerah konflik gitu loh. Jadi ketika dia tidak mau menjalankan tugas ya, kan desersi itu semestinya. Ya tentara nih gitu loh. Militer. Ya artinya dari awal kan siap ditugaskan di mana saja gitu. Nah, walaupun saya sih tadi ASN, artinya kan itu komitmennya menjadi. Nah, tetapi
saksi yang pada saat itu ada yang staf, yang saksi mata lah itu loh, arti saksi hidup. Ya saya tanya sambil ngoto-ngoto, kayak gitu lah ada Pak Komang tadi bisa fungsionalkan nah gitu loh. Apa sih gak enak seperti itu. Nah karena dia mangkir ya, tidak ikut dalam pelantikan gitu. Artinya ikut dalam pelantikan ya tapi hadir dia gitu loh, tapi tidak di kursi pelantikan gitu loh. Ah, kan bisanya ndak hadir nih kan bisa karena sakit, ada halangan apa gitu loh. Nah, karena dia pada saat itu kalau ndak salah saya ketua DPC saya berpaketan sama Pak Ipat pada saat itu ya, yaitu musim pilkada juga. Jadi Ipat Subande nggak salah waktu itu melawan abang pertama itu loh, abang atau kembang. Nah dia menganggap bahwa ya dia tidak mau menjalankan apa namanya tugas yang baru gitu loh. Pada saat itu PJ Bupati kalau tidak salah. Jadi Bupati PJ itu kan bisa merotasi dia. Nah, bisa merotasi ya, jadi dirotasi ya artinya itu ditempatkan sebagai staf ahli. Nah, cuman beliau ini singnya ayo gitu loh. Nah, makanya ketika itu dia meyakinkan bahwa yang akan menang pilkada itu Ipat Subande gitu loh. Ya ternyata nah musuh lah menang gitu loh, singkat cerita. Arto Kembang, abang pertama. Nah, Bang sebuah sanksi Raden gitu loh, sebagai fungsional gitu loh sebenarnya. Kembalikan ke sekolah sebagai guru gitu. Iya gitu loh. Ya tapi kan dia menjabat di Eselon 2 pada zaman Pak Winaso. Artinya itu masuk koran loh dulu. yang itu model tuh. Ya soal pejabat yang difungsionalkan menjadi guru itu masuk koran kayaknya. Koran Bali Pos apa Nusa Tenggara itu. Ya kan zamannya masih koran kan dulu. Iya ya saya enggak gini ya saya tanyakan ya sama teman-teman di ASN ya itu ya yang tahu lah gitu loh. Ada peristiwa itu. Nah, seiring waktu berjalan 10 tahun Pak Jani jadi wakil gitu loh. Ya karena dia satu bagian dari keluarga ya gitu loh. Ya wajar ya dirangkul oleh Pak Ipat. Nah makanya ketika dia bicara seperti itu, apa ke dia orang gitu loh. Nah iung lah nyamu sih itu. Kok seperti ada Dah dendam. ya saya kira kita juga merangkul karena saya di gerbong Bupati, artinya ya teman-teman itu ya karena kita menghargai Pak Wakil kemarin gitu loh, makanya diajak dan diperjuangkan untuk bisa definitif kembali ke Eselon 2. Semestinya kan dia harus mengikuti proses open bidding nih. Lelang terbuka ya. Ya, tetapi setahu saya kan tidak mungkin karena kan ada aturan, dia kan maju kena mundur kena sebenarnya itu. Dia harus definitif di umur 56. Sedangkan dia kemarin umur 57, artinya baru mendaftar, kan sebuah angus gitu loh. Menjadi ikut lelang jabatan. Nah makanya proses itu ya saya juga nggak paham karena kalau tiang lihat di aturan tidak ada satupun aturan yang mengatur berkaitan terhadap proses itu ya. Permenpan itu dan. Nah tentu ini proses definitif ini ya memang kontroversi. Banyak yang menanyakan, banyak yang tadi bisa gitu loh. Nah ini dah aku sing nawang kita. Nah makanya sebenarnya ini kan konsekuensinya membahayakan ya. Cuman jadi kan nak suboyo pensiun apa pada saat itu ya ada temuan, ada apa namanya ya cacat lah. Demi hukum itu tentu ada konsekuensi mengembalikan seluruh tunjangan yang dia nikmati lah gitu loh. Ya, artinya ketika pelantikan ini cacat
demi aturan gitu loh. Di luar itu Pak Tut, saya akan menyimak berita-berita di medsos ya. Dari medsos, postingan-postingan di medsos. Beliau ini dikabarkan punya, ini dalam tanda kutip ya. Ya. Apa yang saya sampaikan ini saya lihat di medsos, mungkin sudah dihapus atau masih. Tentunya nanti warga Jembrana yang tahu, saya tidak tahu. Beliau punya istri muda ya. Dari asisten pribadinya gitu, staf pribadi lah. Nah, cara bahasa saya ini kan saya tidak boleh memfitnah ya. Nah Ya, ini saya sudah disclaimer, Ya. Sultan. Beliau ini Pak Komang Wiyaso ini dari beberapa kali postingan saya lihat itu ada foto yang perempuan, Ya, ada foto ya. anaknya, ada foto beliau. Ya. Itu kayak punya istri muda atau lebih tepatnya mungkin punya cem-ceman gitu. Itu gimana itu? Ya memang sih. Kalau bicara soal itu ya kita kembalilah gitu loh. Sebenarnya kan di Pemda itu hampir semua tahu lah gitu loh. Benar dan tidaknya Pak gitu loh. Tanpa saya ngomong pun loh gitu loh. Jadi seperti Pak Tut bilang tadi, beliau ini selebritis di Pemda gitu ya. tanpa saya bicara pun, jadi apalagi di BPKAD gitu loh. Ya. Nah artinya itu setahu saya kan Pak Kaban gitu loh. Kok ada Bu Kaban gitu loh, ngerti maksudnya? Ada Bu Kaban gitu loh. Ini kayak maksudnya gitu. Nah cuman saya tidak pernah ambil pusing ya urusan soal-soal romantika gitu. Selama yang diajak itu lawan jenis gitu loh. Nah kalau sama jenis marah kita ngomong gitu. Nah bahkan tapi kalau mudah-mudahan itu salah ya, karena saya juga tidak tahu kebenarannya agar jangan sampai menimbulkan fitnah. Itu cuma ya biasalah di medsos berseliweran begitu. Kalau seandainya itu benar, itu kan sudah menjadi cacat moral ya. iya nak nyalana demen kan nak suka kebenyat moral tuh kan Bagaimana seorang yang cacat moral bicara moral gitu loh kan begitu. yang saya nak sing cocok ngomongan moral gitu loh, karena selalu dipandang sebagai preman gitu loh. Padahal sekarang banyak orang yang berkedok suci gitu loh. Saya kembali saja lah gitu loh. Masyarakat yang menilai. Ada kok Bahkan, saya ada beberapa yang saya screenshot. Iya saya tahu juga foto itu Pak itu loh. Cuman saya bukan bidang saya sering Dan termasuk dari postingan-postingan itu beliau disinyalir suka memasukkan orang gitu. Entah itu keluarga dekatnya atau apanya. Nah, mohon maaf ya kalau memang Apa itu benar ya, gitu? Apa ada indikasi ke arah itu? kalau indikasi ya semua ada ya, hampir semua orang yang ya dianggap dekat lah sama pemimpin ya bisa saja merekomendasi. Karena beliau tadi ngomong juga di video Ya, ya, betul. saya dengar mungkin Ya, ada jadi menyinggung. kecewa, ada Kecewa, menyinggung gitu. Jangan sampai beliau ngomong begitu tapi beliau begitu gitu loh. Gimana itu? Nebak ibu ada dene, nebak iban ya ada dene. Iya betul. Jadi bisa aja itu Pak ya. Artinya Pak Wayan yang disampaikan beliau itu ya saya tidak membantah ya. Memang ada yang direkomendasi kan begitu. Tetapi kembali BKDSM itu sebagai apa namanya badan kepegawaian Pak itu loh. Sepanjang orang itu punya kompetensi ya mungkin ya pasti diterima di Pemda gitu loh. Nah tapi tidak bisa kita pungkiri juga gitu loh. Ya ada oknum ya kekerabatan, teman terdekat ya masih gitu loh. Bisa kan gitu loh. Nah artinya kalau saya orang politik kemarin itu kan tentu ya ada yang kita rekomendasi ya sepanjang itu tadi ya memenuhi syarat dan juga kompetensi cakap lah dalam hal apa namanya
bisa komputer gitu loh. Nah, tetapi karena kita masa transisi kemarin, ya kalau nggak salah itu kan sekitar 2.800-an gitu, pegawai kontrak aja itu. Nah, ada bahasa pasca kita masuk itu kan ada dibilang pemangkasan, gini gitulah itu. Jadi agak kacau lah kemarin itu loh. Tetapi itu sebuah euforia sebenarnya, euforia kemenangan. Dan juga setahu saya itu sebenarnya tidak itu Pak. Ada yang memanfaatkan aja situasi itu. Nah, jadi 3 dinasnya ini ya, pendidikan, kesehatan, rumah sakit itu aja 1.500 tenaga. Ya kalau 2.800-an ya berarti kan sisanya itu ada di seluruh dinas-dinas yang lain. Sebab di awal saya sudah komitmen ya, artinya ini kan ada latar belakang pendidikan khusus ya di 3 dinas ini, yaitu pendidikan, rumah sakit, dan juga dinas kesehatan, Pak. Jadi tidak boleh kita ganggu ini dulu. Artinya ketika apa yang menjadi isu kemarin pangkasnya, berarti kan lumpuh pelayanan, karena ini kan bagian dari ada yang pegang sistem. Jadi pelayanan di Pemda itu nggak jalan. Nah, ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi itu gitu. Nah, kene corong kene gitu. Nah, makanya Irage selalu masih difitnah karena dianggap dekat ngajak Pak Bupati, padahal kadih sih ten kene. Nah, artinya nyudang nak gitu loh. Tetapi orang yang nggak begitu kenal saya, dong lah kayak gitu loh. Selalu kita yang dianggap gitu. Jadi secara tidak langsung lah musuh kemudian saya gitu. Jadi dapat fitnah itu biasa gitu loh. Ya makanya seiring waktu ya udah men Irage boyo sing kanggoang gitu, ya udahlah gitu. Jadi ini 2 gang yang ngono sih gitu. Maksud dalam video tadi itu yang tonton tuh beliau tuh Pak Komang Wiyasa ini berapi-api menyebut Kemang Hartawan tuh gagal, sudah kalah sama Tamo di periode pertama. Tapi dan tidak punya percaya diri karena menggandeng Winasho. Apakah ucapan ini tidak nebak ibo batu? Karena setahu saya, ini mohon maaf, ini fakta sejarah, jejak digitalnya ada. Pak Tamo dulu sebelum nyalon bupati juga calon gagal, betul. Iya betul. Beliau gagal menuju Dewan Provinsi DPRD tingkat 1 ya, kan? Betul. Nah kemudian pada perhelatan pilkada beliau menggandeng Ipat dan bawa-bawa Winasho juga. Nah itu menurut pandangan Pak Tut ini gimana nih? Ya tadi kan. Nah, sekarang beliau bilang Pak Winasho gagal, sudah tidak up to date karena lama di penjara, begitu omongannya. Pak Kemang juga dibilang. Ya Pak Kemang juga dibilang gagal. Tapi sepengetahuan saya Pak pecundang. Pecundang. Oh nak sepintas deh gitu loh. Sepengetahuan saya Pak Tut, ini tolong dikoreksi di kolom komentar kepada penonton nanti. Selama menjabat sebagai wakil bupati maupun sebagai ketua DPRD Jembrana, Pak Kemang nggak punya riwayat diperiksa, dipanggil oleh pihak berwenang itu kan fakta Pak Tut. Iya. Saya harus menyampaikan fakta. Ya. Jadi belum pernah sekalipun Kemang Hartawan diperiksa oleh kejaksaan misalnya, kepolisian misalnya, dalam kapasitas beliau sebagai ketua DPRD, dalam kapasitas beliau sebagai wakil bupati. Nah kalau bicara gagal, sekarang pun calon wakil beliau kan calon gagal juga Pak Suardano. Iya. Jadi gimana ini? Iya, saya mengomentari sedikit ya. Komentar Pak Tut gimana? Jadi
saya dengan Pak Kemang Hartawan tidak dekat Pak ya. Saya tidak begitu dekat dengan Pak Kemang. Tetapi saya yakin beliau lebih baik ya. Kenapa saya bisa menyampaikan begitu? Ya jadi kalau kita bicara kepentingan, nah ini mulu tugas pejabat mulu. Kepentingan itu bisa mata. Tetapi yang paling penting kesetiaan pertemanan itu tinggi dia. Gitu. Nah, jadi banyak saya lihat orang-orangnya Pak Kemang, walaupun dia sing menjabat, ingat itu loh. Yang bagaimana pada saat momen kena gloen gitu model. Nah, dan yang sering lihat nih lalu selalu dia komunikasi. Nah, artinya tidak mesti orientasi harus uang ya, tetapi kepekaan itu penting gitu loh. Yang masih nak yang Bang Ide saya masih nak sejajuari gitu loh. Nah, artinya walaupun masih nak singlah apa masih gitu loh. Nah, yang setahu saya Pak itu berkaitan terhadap apa yang disampaikan Pak Wayan berkaitan terhadap potensi hukum ya, dan kasus ya. Kalau nggak salah Pak Kemang selama DPR kemudian 17 tahun ya jadi pejabat ya. Nah, sejak ada pokoknya ngeher 17 tahun gitu loh. Yang gantiin yo ada kasus meh subuh meh gitu loh. Nah, bahkan sampai selesai ya jabatan wakil bupati Singdayan pun ingat. Nah, batas dia aja nak apa dan sampai memanggil nih konentayan itu loh. Doko akan dikora korupsi kene itu loh. Nah, ya berkaitan terhadap masalah hibah itu kan itu sudah menjadi ranah penegak hukum ya itu loh. Kalaupun itu ada nih itu nak enggal endus nih ces gitu loh. Nah, artinya kerugian negara itu pasti ada dua, yang sing maaf pasti fiktif gitu loh. Nah, artinya yang Carojani asal sebuah maden uang rakyat gitu, uang pemerintah, atensinya itu luar biasa. Sebenarnya itu kan uang rakyat gitu loh. Ini ada di pidana apa dan investasi uang tuh miliaran tuh. Tuh sah tuh bendo uang pribadi rakyat tuh di depan tuh. Dia emang lo mesti salah tuh apa dan investasi uang tuh. Sing gitu loh. Nih yang buat dan korupsi nak cak gitu langsung. Jadi penegak hukumnya itu udah luar biasa ya. Artinya itu sejak katipu ngeher kene. Nah, artinya kebetulan saya basic ilmu hukum Pak, itu loh. Tentu kan ketika ada potensi-potensi itu kan, nah asalnya ada lah itu model. Ini nak sing. Nah, bahkan seperti yang disampaikan itu berkaitan terhadap hibah itu kan beliau memfasilitasi yang penerima hibahnya kan jelas. Kalau dia pun ada yang disampaikan potongan sampai sekian persen itu kan pasti ada yang keberatan lah gitu loh. Nah, setahu saya tidak ada. Dan saya dengar langsung dari Pak Kemang, saya konfirmasi soal itu. Kan saya nonton video ini. Ya. Karena ini tuduhan yang tendensius loh. Potong 30% itu umpama kalau 100 juta aja udah 30 juta. 30 juta ya. Nah, itu kan perlu dibuktikan. Kalau enggak itu kan sudah masuk pencemaran nama baik kan begitu. Iya, paham ya. Karena begini Pak, memang agak ribet Pak ya. Sementara ini mohon maaf Pak ya, memang agak ribet karena apa? Pak Tambo kemarin kan memfasilitasi hibah juga. Bahkan besar Pak. Beda aja dewan nih Jani. Dewan di zaman beliau nih len pipisnya gitu loh. Nah, kita kan memfasilitasi hibahnya Pak Gubernur. Pak aja Gubernur unyu man limo ragu bisa man kutus yo. Kan Pak lagi 3 nih Pak secara kira kan bisa aja gitu loh.
Nak unyu pada limo-limo, Pak Tabo bisa kutus miliar, ngabo kan bisa aja itu gitu loh. Nah ini proses administrasi ini memang ribet. Nak misi ngumpulan, ngajak kamu ke dinas. Nah itu pun harus punya tim gitu loh untuk mengerjakan itu gitu loh. Karena masyarakat tidak serta-merta ya penerima hibah itu tahu alurnya itu loh gitu loh. Makanya apa yang disampaikan tadi itu ya memang besar sih, tetapi biasanya setahu saya nak ngurusan hibah tuh rugi Pak. Artinya membantu masyarakat tuh. Ya, saya dengar juga bahkan sampai Pak Kemang itu membantu pembukaan rekening, setiap rekening penerima hibah itu 100.000. 100.000 ya. 100.000 ya. Kan Artinya kelompok radio itu kan penerima hibahnya itu kan wajib dia buka rekening kan buka rekening di BPD Wali ya gitu. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi itu tadi video yang tadi itu kadang sing tokal satuan kadang kene apa sampein tuh. Nah, jadi singkat cerita yang video tadi itu lain orientasi ya, karena beliau ini sosoknya itu enggak seperti apa yang ada di video, nak biasa nak pelan gitu. Ya. Dia cara nak yo mau paksa ulah situ. Tinggalin coba nak beliau nak yo teratur yo mengesah tuh Pak. Kalau dari gestur ya, kalau dari gestur kayak ngegas beliau. Makanya tidak beraturan bahasanya beliau. Kok tumben begini gitu. Nah, biasanya nah luwung yo gitu loh. Nah yang cara di kene apa dan Nih. iya kamu main lah kono bahasa ada oh. Ya. Oh. Tinggalin ada. Oh. Ya. Nah, bisa dong kan beda nih raut wajahnya beliau. Tegang ini. Iya nalih nak yuk ganteng. Makanya bawa, yo ganteng, gagah Pak Komang ya. Ini do cara nak yo ada beban, matu neng lenteng kene kan ada beban masa lalu mungkin ya sih. Atau beliau terkena post power syndrome karena beliau kan sudah pensiun. Iya itu kembali kan ada pra pensiun gitu modelnya gitu loh. Bo sekian puluh tahun biasa semenga nyaluk sepatu jadi sing nyaluk sepatu mungkin kengken gitu tetap. Nah, tetapi kembali ya artinya inilah politik beli gitu loh. Nah, sepanjang genderang perang dibunyikan gitu loh. Apa kena diomongan. Asalkan tidak memfitnah. Nah artinya itu politik itu kan segala cara intrik ya untuk mencapai sebuah kemenangan. Bahkan di cerita ya Mahabharata ya falsafahnya ya mendunia itu kan segala isi dunia semuanya diceritakan di sana itu loh. Yang dilambangkan orang yang paling jujur aja bisa berbohong. Yudhistira. Nah artinya itulah apa namanya iya. Tetapi ketika sudah selesai, jangan. Lamun subuh mulai meperang, genderang perang bunyi. Nah yang di film Mahabharata tuh bo semprong karena itu tadi bo. Nah arten kengke subuh gitu loh. Nah ini kan bagian dari dinamakan itulah gitu loh. Jadi makanya sekarang masyarakat yang menilai lah gitu loh. Bahkan saya nak tidak bisa aja ngomong anak itu karena memang jiwa saya tidak ada begitu lah. Tetapi saya menyampaikan apa yang saya tahu gitu loh. Artinya tuh dalam hal oh demen kayak gini, demen ngeluo gitu model. Wih, ragu sih pantas ngomong gitu, ragu kan demen kerja nak lo gitu loh. Tetapi kembali, nah, itu ada etika, ada moral gitu loh. Ada yang ngajinin jabatan gitu loh. Ya sekelas saya nak jalanan gini kadang nggak ada yang cewek itu. Artinya itu kan sing menjawab apa gitu loh istilah. Tetapi kepatutannya ada gitu loh. Nah, ini kan kelihatan bicara moral sekali ya. Kalau orang yang secara moralitas sudah
patut diduga cacat moral kan, ngomongan moral kan sing cocok. Nah, ada selagu tuh kan, nah soal moral tuh kan keweh tuh urusan kita tuh dengan gini aja sebenarnya. Ya, saya melihat ini tanpa raut kepanikan ya, karena mohon maaf ini dari timur tadi tiang bilang, tiang dapat cerita-cerita teman rimpal-rimpal kan liu di negara nih. Satu Banjar itu sudah 80% membelot ke Bang Ipat itu. Iya, Ada yang Tambodano ya cuma seberapa aja. Nah, Itu kan mencerminkan ketidakpuasan masyarakat nih. Jadi contoh ini mohon maaf nih, saya tidak tahu masalah di sini. Nah kebetulan singa kan viral nih patung Nago amruk dong kan. Patung Nago amruk, terus saya lihat kayaknya bangunan pasar tuh banjir di grup ini. ya Mungkin, memang sih. apa mungkin Nah, indra keenamnya liu dari proyek itu mungkin. Nak ngajak liu gitu gumilinggah kan gitu. Ya artinya ketika ada momen pilkada, kemudian ada sesuatu yang nyeleneh istilahnya, tentu bisa aja dikait-kaitkan. Artinya bisa saja terjadi. Nah, itu kan uncap gitu model. Artinya itu kan secara apa namanya secara teori lah kan suka membuktikan itu gitu loh. Artinya kita bicara ya fakta-fakta aja ya, realita ya. Artinya nak konen mang cingak patung naga sih gitu loh. Yang saya nak secara pribadi sebenarnya kurang setuju besliu naga gitu loh. Tapi Walaupun kan Jembrano itu kan hutan ya, wajar aja banyak ular kan. ya, tapi bagi saya naga itu hal yang sakral ya buat saya. Sih nggak di asal jangin naga gitu loh. Ya jadi di Sisin Pasih liu naga, di Puro liu naga. Nah artinya tidak ada hal yang apa namanya sakral dan Pang tadi itu gitu buin naga besik gitu loh. Oh, nah artinya bagi saya nih, tapi kan kembali ya orang-orang yang begitu liung lah naga kan sinawang gitu loh. Yang jelas saya masih nak nyeleneh masih itu mekepek nih daun nago pungkat nago tukap, bahkan tuni dagang soto tu aji gitu mambal me kengke tu nago deh. Nah kadang nago di pancoran tulung patung do itu nago ciuran nago do, karena kita kan tidak tahu bangunan yang baru yang di tuh nago ni moro gawe do gitu. Mirip sing besi jeneng sinen jeneng itu kena oh. Nah, itulah artinya semua bisa terjadi. Nah, sepanjang tidak dibuat secara teliti lah gitu loh. Jadi saya tidak tahu yang buat ya, artinya ada ya seorang seniman juga di sini. Kalaupun mungkin beliau yang buat itu loh, saya baik sekali sama beliau tuh Pak. Ya di Penjaringan Pak Gede, ya beliau juga seni sekali dalam hal buat patung itu loh. Tetapi kalaupun itu sampai jatuh, apalagi beliau mungkin yang mendapatkan kegiatan itu ya tendernya, rasanya beliau kurang gini ya, pasti nak buah deh begini itu loh. Oh, yen beliau yo saja gini, sing yakin saya tuh patung Dewi Danu montok gedean gaya itu sing ada mapo. Nah entah yo kodo alam masih gitu loh dikait-kaitkan badan ya itu nak munyin masyarakat gitu loh, nak munyin masyarakat apa kita diomongan gitu loh ya. Cuman ini menambah apa namanya rame lah gitu, dinamik politik gitu. Saya Muncul. mau perhatikan pilkada Jembrano ini paling hangat. Ya memang Paling hangat. saya lihat begitu ya, ditunggu kita loh. Ya, paling Di hangat seluruh nih. Bali. Di seluruh Bali. Di ini seluruh Bali. paling hangat. Ya awalnya kita seru aja negara itu kena. Ya memang itulah kita. Karena logikanya begini, Pak Tut, kalau tiang nak penonton ya. Ya ya. Karena saya bukan pemain. Pak, di sini. mati aku nih ya tuh. Tek tuh saklar tuh.
Tuh. Nih, beri tuh. Tuh. Oh, Nih. oh. Kan ada di mengesah. Oh. Nih pasing meliah ya banjir ya, cara pekan ora banjir jan. Kan aku orang ada yang sakit. Ini paling panas di sini. Ini begini, tadi disebutkan, dibilang malah Pak Winaso yang memprovokasi masyarakat gitu loh. Ini dalam video ini Pak Komang Wiyaso itu menyampaikan Pak Winaso itu memprovokasi masyarakat. Gitu. Padahal kalau saya tonton utuh ini podcast ini, sebenarnya kelihatan yang memprovokasi masyarakat itu beliau gitu. Kalau saya tonton ini, masih saya punya rekamannya ini di podcast itu. Yang ditonton kira-kira ada 2.000 orang yang nonton. Ini kan kelihatan ya, maaf saya potong Pak Yan ya. Yang tiang kan nak, cara Nabi rasanya yang beliau ngomong nyeleneh begitu, cara nak singasan. Ini pasti sorok-sorokan gitu, cara nak jenis mesiar lawan gitu modelnya. Ngangsoan. Ya artinya tuh dari raut wajah itu sangat beban ya. Ini Badang Lenteng tuh seperti kalau ngomong tuh sing makan 2 hari, sing pulas 2 hari tuh. Maru bani ngomong ke sana. Oh sana gitu. Oh bahkan sing tanya setahu saya Pak Komang itu ngomongnya pelan. Jadi mantap kalau beliau tuh ngomong. Ini tumben cara nak ngopak pasukan pramuka nih. Wow, gitu. Iya, gitu. Makanya kaget saya. Bu nih Pak Menteri orang. Padahal saya mengingatkan aja Pak Menteri di zaman Orde Baru nih. Oh, Menteri Penerangan tapi gitu loh. Tapi Menteri Keuangan dibilang tapi. Nah makanya ini dah, gitu loh. Makanya apa beliau nih yang ngasih usul? Nah begini. Ya. Dalam debat paslon kemarin kan disinggung tentang defisit di PKD. Di Jembrano, Oke deh. Ya, yang mana Pak Tambo menanggapi itu biasa karena akan ditutupi dari anggaran berjalan kan gitu. Tapi disanggah oleh Pak Kemang bahwa defisit itu tidak boleh dari 4%. Nah ini lebih dari 4%. Kira-kira siapa tim enteng? Jangan-jangan beliau nih. Ya tentu ya, artinya tuh kan beliau Menteri Keuangannya. Bicara kita tentang keuangan ya tentu badan Pak Kaban, kepala badan BPKAD lah yang paling mengetahui ya regulasi itu ya. Artinya tuh semuanya ya keuangan di Pemda itu kan memang dikelola oleh beliau. Jadi dari namanya aja itu kan sudah jelas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kalau mesti mulai aden ke sebuah yang kejut ban. Nah tentu berkaitan terhadap defisit. Jadi nah yang soal pipis tuh Pak Yan, tiang nak sih saja ngerti Pak itu loh. Ya belanja ngerti tiang. Nah yang soal ngaliah gitu modelnya sing dia ngerti Pak itu loh. Nah artinya cara Nabi itu masalah defisit tuh murni nak hitung-hitungan tuh Pak. Oh sampai ada defisit berarti ada kekurangan sing itu. Sehingga untuk bisa menutupi lubang ini antia kelebihan pipis ini. Padahal itu bukan anggaran berjalan tetapi anggaran tahun lalu gitu loh. Silpa ya. Nah karena ilmu sing ada di ekonomi ya mula paling sing demen mula dari dulu tuh saya Pak. Karena apa? Ekonomi itu mulai SMP man itu pipisnya ketika hitung nih dulu. Atau mungkin ini sebagai bentuk ketakutan ya karena Pak Winaso sudah bebas dari penjara ya. Sehingga selalu beliau ngomong tuh soal koruptor tuh beberapa kali beliau ngomong koruptor sudah sebut itu koruptor. Iya sebenarnya. Kan gitu. Kenapa saya bilang ketakutan Pak Tut? Ini begini. Pada waktu Tambo Ipat ini, jilid Tambo Ipat yang kemarin ini, dari dalam penjara aja itu menang.
Ini fakta. Kenapa? Saya mengikuti itu. Walaupun saya nggak punya hak pilih di negara, tapi saya mengikuti di setiap baliho Tamu Ipat selalu ada Winaso. Selalu ada Winaso. Nggak pernah, ya kayak sekarang nih, Kemang Patriana. Nggak pernah, nggak ada foto Winasonya dulu, gitu loh. Ya artinya. Jadi dengan pisahnya ini, dengan pisahnya pasangan Tamu Ipat ini dan keluarnya Winaso, mungkin itu membawa dalam tanda kutip ketakutan tersendiri pada pasangan Tamo Dano ini, Pak Tut. Bagaimana menurut Pak Tut? Ya, ya kalau tokoh saya masyarakat. sih kembali aja ya. Kalau bicara penjara itu loh, apalagi beliau yang menyampaikan itu pernah berjaya di masanya itu loh, di masa pemerintahan Pak Winaso itu loh. Nah, jadi saya kan paham ya. Jadi ketika warga binaan ya, orang yang sudah menjalani ya, itu loh. Itu dia kan dibina ya di sana, Pak, itu loh. Jadi inilah yang dia tidak paham ya. Selalu disebut-sebut penjara. Ribuan anak di penjara. Oh. Bahkan semua berpotensi korupsi, Pak. Nah, jadi selama yang mengelola anggaran, kebijakan, semua ada potensi. Oh, nah artinya tuh di LPD kan bisa korupsi. LPD bahkan dianekdotkan Lanpesdom. Nah itulah artinya bukan berarti ya, kita itu munafik ya, artinya kembalilah masyarakat yang menilai. Nak Singtawang kedepannya itu seperti apa, Pak? Jangankan ke depan, binjap gesing ketawa. Nah, pasca politik ini kan kita seiring waktu sudah mendekati, Pak Yan ya. Nah, tentu kenapa sih nggak lebih banyak memfokuskan dukungan politik ke masyarakat ya, mengambil hati masyarakat ya, ketimbang saling menjelekan lah gitu loh. Nah tapi kembalilah itu loh, artinya saya juga tidak bisa menahan ya Nak Isboyo, karakternya begitu kekekenan lantas itu loh. Jadi tapi kita tahan ya, lamun boyo demen ya. Tapi saya yakin itu bukan Pak Komang itu loh yang saya itu kenal bukan lah. Pak Komang yang Iya gitu loh, karena Sepemda itu tahu cara bicaranya beliau ya biasanya mantap. Nih yo suah-suahan melengis nih. Nah sing tanco panggon. Artinya nah melengis lah gitu loh. Kayaknya Pak Tut. Oh. Mudah-mudahan ada yang nonton. Mungkin namanya obrolan kan harus berimbang ya. Iya betul. Jadi yang sampaikan kepada yang kita obrolkan sekarang ini, karena Pak Komang Wiyase juga bicara di media podcast lain. Jadi kalau berkenan nanti juga yang akan undang kalau beliau berkenan. Ya, bagus lah. Jadi Artinya, semacam konfirmasi kan. ya betul. Mana yang benar, mana yang tidak benar harus diklarifikasi. Ada semacam hak jawab lah. Iya, Ada wajib semacam itu. Hak jawab lah. Wajib. Jadi tidak hanya dari satu Ya, perspektif, betul. satu sudut pandang kan begitu. Ini sebelum kita akhiri obrolan ini, Bli. Ya, Ini mohon maaf ya, tapi tidak bermaksud menjelekkan paslon A, paslon B, enggak ya. ya, Beli kan orang dalam dulu di Tamu Ipat ini. ya. Jadi setidak-tidaknya Beli tahulah bagaimana pergerakan Pak Tame selama beliau menjabat sebagai bupati dan bagaimana sehingga pada akhirnya Pak Ipat ini memutuskan untuk tidak melanjutkan paket Tamu Ipat ini. Ya. Nah, sepengetahuan Beli kan. Sepengetahuan Beli. Ane sing tahu-tahu dorang gitu loh. Iya, jadi beliau kembali ya yang ingin sampaikan ya bahwa apa yang sebenarnya nih ini bedek Mas ini Pak. Tadi kan sempat ya yang pindah-pindah itu kan yo pribadi kan ada gitu pindah sakit ada hati gitu. dah gitu loh. Ya saya tidak munafik ya. Jadi ada juga selain kita memikirkan apa yang menjadi kewajiban
bupati ya tanda kutip bupati ya yang mempunyai kebijakan ya pasti kepentingan umum ya, kepentingan orang banyak. Tapi di satu sisi ya tentu si munafik nak raga masih isinin masih kena gitu loh. Nah artinya memang sih nah yang dinamika pro kontra ya coba paduha secara saya masih gitu loh. Artinya teman-teman yang pindah itu kan main paduha pada singman fasilitas gitu loh. Pada ya sing ada apa lah gitu loh. Masih gelar-gelur gitu. Kan begitu. Nah, jadi sepanjang dia jelas ya hitam putihnya itu loh. Itu sah. Bahkan di situ ada rasa sedikit ketersinggungan ya bilang itu hanya kepentingan pribadi kan gitu loh. Ya bahkan di awalnya itu loh beliau ini masuk juga nah ya polos salep aja ya cara anak macan umur 2 bulan lucu gitu loh model. Ada nak sing inan macan ternyata itu loh istilahnya gitu loh. Bahkan ya memang beliau ini luar biasa dalam hal ya itulah mengambil hati ya pemimpin lah artinya mengambil hati atasan ya. Ya tentu karena saya mempunyai dasar perjuangan ya keringat perjuangan sing ten rago nyilapin jadi penjilat gitu loh. Artinya mestinya kan ada ya bukan apa ya one porsi one memang banyak yang kita ajak berjuang tetapi saya ini nyen gitu loh. Nah ya inilah sebuah perang politik itu loh. Ya saja perang saja meh saya semalu paling mati itu loh. Karena saya yang menjadi ketua pergerakan gitu. Nah digantiin Merdeka gitu loh. Liu Petra nih. Nah ya bahkan Mekejang ya itu kan sebenarnya sudah tahu ya punya pada gitu. Sebenarnya tidak masalah itu. Nah tetapi bahana masih gitu loh. Wajar cara apa nah batas pembelian ruko lah gitu lah. Kadang kan apa yang saya sampaikan itu kan singguari nak saja apa gitu kan itu. Ya karena saya tuh selalu menghargai atasan dalam hal nah jaga masih image bos gitu. Nak pada motor bagus ngajinin bos pasing nu perosa geredegan milih pipis kata beli mobil gitu ngajinin sebenarnya. Nah tapi sudahlah gitu. Artinya tidak ada beban yang paling enak sebenarnya di politik dan penikmat di politik itu tuh lah yang paling nikmat jadi penikmat dan juga nggak ada beban. Saya tidak ada beban ya sudahlah itu nyidaan membantu ya. Nah, artinya langsung ide ke teman diganti idein singnya gitu loh. Jadi yang cara bahasa Jawa tuh take and give itu model itu loh. Sini. Nah artinya begitulah ya bahasa muncar gitu loh. Nah jadi semuanya itu bisa terjadi di politik, tetapi yang saya tangkap, saya petik hikmah dari semua ini ya tentu Jembrana akan mencatat ya bagian dari apa namanya sejarah itu. Artinya saya yang dibilang Tonyon Tower Pak gitu loh. Tonyon Tower itu tongos nongkrong gitu loh. Nah Tayan masih ngai bupati gitu loh. Nah, artinya tuh sejarah yang mencatat ya tentu jejak digital itu kan tidak bisa dibohongi, jelas ada saya memulai
Nah, hanya disitulah kebanggaan. Artinya ketika ada yang berbicara begitu, walaupun dia menikmati gitu loh, di masa-masa berkuasa nih, ya memang makhluk-makhluk seperti itu yang akan tetap berjaya gitu loh. Kalau dia memang udah karakternya begitu, besok nanti Bang Ipat menang, mesem malu bisa gitu loh. Karena saya pernah begitu. Iya, ya kalau masih ingat Pak Bupatinya itu kan saya ajak begitulah ke sana ke sini kiri gitu, kena ngiri bekal botlat lahan gitu model nganti habis 3 hari kan cuma jag-jaganean tiang bos 10 menit gitu ya pesu beli rumah benar ya apa saya ditunggu sama masyarakat di Leluan itu nanti ngok ini yo jam 3 saya menyatakan berani menyatakan kemenangan ya jam 3 sore saya udah semalu posting boleh dilihat tuh postingan saya tuh 4 tahun yang lalu hampir 4 tahun yang lalu jam 5 sebenarnya nggak dipenggak itulah gitu loh yang begitu tuh kan tetap dia bersinar berjaya gitu loh itu yang disojak gitu loh. Nah artinya ini dua ngencaka itu model yang bahasa negara ada ini tulus gitu loh itu. Nah artinya pengalaman politik juga bukan serta-merta tidak berarti berharga banget karena saya kuliah politik bisa Pak Wayan melalui mulai saya gitu loh yang saya pidan ngubuh bebek sih main Pak Wayan begitu loh semua ada hikmahnya. Nah artinya disitulah gitu loh walaupun saya juga pernah jadi calon caleg gagal. Aduh, salam lu. Oh salam, iya sorry. Tetapi si ngonyo nak tenda di calon. Ya, nah tentu di sana juga dapat hikmah, bisa menilai cien timpal nih saja. Itu bisa menilai. Karena apa? Buang masih ada nih kene-kene gitu loh. Artinya itu pangsing nak di saat nah misi kantongan nah di penting raga di tulung nah itu bisa menilai. Nah artinya saya banyak mendapatkan hikmah pelajaran yang memang singgaris tangan saya Pak. Nah sama-sama caleg gagal sing payu jadi dewan asung kare manipuan sudah di bos gitu. Salam lu nih. Oh. Nah, makanya udah bersebat itu kalah menang secara terhormat itu sangat nikmat. Timbang saya lihat ya sah-sah saja, bisa saja kengke ke dadi, Pak, gitu loh. Bahkan sedosa-dosanya ya lakukan aja. Tentu ketika genderang perang politik itu dimulai tidak ada dosa. Nah sudah atau sebelum genderang dimulai saya dadu karena seluruh isin bumi kehidupan itu dituangkan di dalam kisah Mahabharata apa yang ada di situ Pak ketamakan kelicikan intrik jadi semua ada di sana. Nah disitulah makanya pengkhianat ini pengkhianat yang setahu saya nak menggelanan ada pengkhianat. Artinya pengkhianat itu orang yang tidak setia gitu loh. Di politik ini cik orang nak setia. Ya kan? Tidak bisa dikatakan pengkhianat. Nah, artinya namanya di politik itu apalagi sudah menikmati gitu loh. Sama-sama tidak pengkhianat namanya. Artinya dalam perjuangan musuh aja, nah itu mengkhianati perjuangan, gitu loh. Lain petakonnya beli, seandainya beli terpilih nih Pak Tus Tiang. Ya. Ada kira-kira bayun beli ngelacem-ceman cara pejabat-pejabat itu? Iya kalau saya kan
Anggap terpilih dari DPR nih, ada Bayu ke nyuang asisten pribadi gitu umpamanya. Menak yen saya nak kurunan sing lah kan sah-sah saja Pak, itu loh. Dan saya malu sing lakuran Nutruno apa sing lakuran Nembalu nih. Nah, balu aja saya gitu Balu, loh. Cuma gitu. nak cara apa balu bo mekelung sap ingat nih bo hampir 15 tahun, Pak, 14 tahun lah. Tapi anggap nih lakuranan. Tadi DPR, ada sing Bayu ngalih meknik nih, ngalih jam-jaman. Itu Kan kan pejabat-pejabat nih Ya. gitu. nah lebihan nih kita awet muda Pak. Calap sepanjang Pak, sepanjang nih. Sepanjang nu menjabat. Dah, sepanjang sing tawang ken kuren ken bisa ngatur doh. Ajak sepanjang sing tawakin Nah, masyarakat. artin do ajak mulih gitu loh. Do mungkus, dong lah. Kadang kan nak Artinya muani itu kan ya enggal tuh. Ya beli bubuh, tekor dah bawa mulai gitu kan. Enggal aja nih. Apalagi di Jembrano nih kan tanda kutip cara bunyiin saya tuh kan nak miniatur Indonesia. Nah, Bandung, Banyuwangi, Apa tuh? Jember. Bayangkan lah mau ke Bandung doh, negain bis 2 hari, bayar tiket 600. Waduh, ini kan lungan men ini gitu loh. Nah, makanya kadang itu kan, nah sepanjang Ira itu bisa mengatur. Dan saya tidak munafik dalam soal itu Pak, itu loh. Sah-sah saja gitu loh. Karena apa? Berarti patut membenarkan tindakan pejabat-pejabat yang begitu. Bukan gitu loh. Bukan membenarkan. Tetapi harus dia ngajinin apa namanya jabatannya dia. Gitu loh. Nah, yang pribadi saya menjabat enggak masalah. Saya demen biar nak wani. Tidak nak lo. Dia nak loh gitu loh. Artinya sepanjang nak loh dan juga seperti beliau sampaikan nak tua gitu, padahal ngesap ya tua masih kan gitu loh. Kan kadang tuh orang yang mempunyai will, nah pasti mudahan. Iya pasti merasa muda gitu loh, dan itu membangkitkan nak cara apa tuh hidup you know, gitu loh. Nak ngelah rasa kewah gitu loh. Lamun pusing lah rasa itu kan sebuah mayat hidup doh, gitu loh. Makanya ketika orang sudah memiliki rasa gitu loh, entah rasa cinta, gitu loh, rasa apalah gitu loh, artinya hidup ya. Gitu. Nah jadi itulah apa namanya contoh ya yang masih awet muda dan hidup gitu loh, entah ya apa namanya punya will atau kepil gitu loh kan. Itu kembali Pak. Nah artinya saya tidak mau membahas itu ya, itu kembali moral ya, saya laki-laki juga dan sejauh ini karena muka saya sudah begini sing gen kedo tetap dianggap kedo gitu loh. Sing gitu masih dianggap kedo gitu loh. Gitu loh. Closing statement patut. Artinya pesan-pesan kepada semeton-semeton negara nih, menyambut pilkada 27 November yang tinggal beberapa hari nih, patut. Apa pesan ke nyamu negarawan? Oke, semeton. Jadi dalam kesempatan ini ya, yang Dr. Pacu Bayu ya, tentunya kembali ya sebagai masyarakat dan juga warga negara. Tentunya negara sudah mengeluarkan anggaran triliunan untuk proses demokrasi ya. Tentu ini adalah sebuah pesta ya. Tentu pesta itu sing nak saling cacaden, saling jelekin. Ya berpesta kayak gitu ya happy kita. Ya kita apa namanya hajatan pesta demokrasi ini ya kita harus mulai apa namanya berdemokrasi yang lebih baik dari yang kemarin gitu. Nah tentu tidak hal juara dalam hal saling jelekan gitu, tapi inovasi lah ya yang terpenting ya itu loh. Kenapa ini kembali kengke aja kedo manikal kedo raden gitu loh, itu loh. Intinya walaupun berbeda kita sebagai masyarakat jangan terpolarisasi kan. Oh begitu? Jangan.
Jangan gitu loh. Bahkan kalau kita apa namanya beda pilihan, saya sing sombong Pak ada nak buah sih Pak tiang beda aja Pak. Bopang sing selamat gitu ya bahasa negara tuh. Una gitu. Oh nyana do Pak pedeh tuh. Bin gitu bin yo ngomong. Una silakan. Hebat saya yo kagak ben yo. Nah Pak do pedeh Pak. Nah bukan dong kene saya gitu. Nah silakan. Jadi beda gitu. Nah artinya itu ya sikap-sikap yang saya maksud ya gitu loh. Walaupun dia menganggap saya itu nah dalam soal ini nah walaupun singlah tapi tetap sekecil apapun usaha tetap bos gitu loh. Dia menganggap saya bos ya karena wajar lah ya menganggap saya itu lebih tinggi karena tak po dunya apa deh. Ya, kita mulailah berikan jadi ini aneh intelektual gen sing paham kengke ajaran. Nah artinya sikap-sikap itulah itu. Saya yakin nah semuanya bisa menerima dan juga bagi saya pesan pada teman-teman negarawa ya Jembrano tentu gunakanlah hak pilih ya pada tanggal 27 November ya 2024 dan jangan lupa kalau saya pilih nomor 2 Bang Ipat. Tentu lamun sudah menang nah nak kingeta main gila kun gitu loh. Oh ya artinya kita tidak bisa apa namanya menutupi dalam hal nak buluk itu laga orang Jergaroa gitu loh. Lapah gitu loh. Karena dia merasa tidak ada tingkatan dalam tidak status ada sosial. strata sosial. Iya, status sosial. Tidak Itulah. feodal lah. Ya, nah artinya kembali ketika Bu Masuk Biaso, ketika dia itu ada sebuah jabatan politik, jabatan apa, kesadaran lah yang, wih, yo Bupati, yo DPR itu loh, artinya kesadaran. Tetapi pada poinnya, Bu Biaso yo ngisi kene lengan kene gitu loh. Artinya itulah kene karakter masyarakat Jenderal. Dan kita pun sama. Jadi orang-orang yang terutama yang di dekat calon itu kan sangat menentukan. Sangat menentukan. Nah, makanya ini Pak kan calon itu namun bos sing biasa aja. Alhamdulillah. Nak ulian teu bisa sing pilih. Ulian ado teu bisa pilih gitu loh. Semua bisa jadi gitu loh. Artinya itu sempat tadi bilang pecundang, pangsing 2 kali jadi pecundang. Ya beda tim kan beda strategi lah gitu loh. Ya jadi kalau saya kan secara de facto ya sudah bisa memenangkan ya. Ya gitu. aja nak ada pecundang aja. Ya itu kan nak cara apa cundang hidup ada Pak gitu loh. Nah artinya bisa saja lah gitu loh. Tetapi kembali nak niki dong yo tajen beli gitu loh. Artinya betul-betul bukan apa namanya perang fisik gitu loh. Betul-betul ini adalah sebuah perang politik ya ide, alasan, yaitu termasuk apa namanya program yang kita sampaikan ke masyarakat gitu loh. Langsung yang kaku di sosmed hajar, sikat. Jangan kasih odol gitu. Oh. Nak perang politik, nak sejak perang fisik gitu. Dan jadi nak sing ado nak takut, nak jadi buat hukum. Burain negara itu menganggarkan sekian triliun untuk proses demokrasi. Hal-hal yang begitu kan enggak paham. Hanya tim juga yang bisa menurunkan grade calon itu, bisa menaikkan grade calon itu gitu loh. Karena kita paham betul posisi. Ya, kita juga mengelola tim ribuan. Ini Bang Lebiang, tuh ada Buyut, tuh. Jadi tentu harus bijaksana lah bersikap. Nah, dalam hal ini tolong bagi yang merasa apa namanya sama-sama
mempunyai dukungan pilihan politik yang sama. Miring tanggal 25, 26. Nah, dini malu gesak-gesak gelas tanggal 28 baru. Tanggal 7. Dah, kan bodoh kalau menang tanggal gitu. 28 baru buka dapur umum ini gitu loh. Nah, gitulah bobo gajom jemo negara. Tanggal 25, tanggal 26. Gesak-gesak gelas. Saya punya kesamaan Ya, pilihan. Berikilah mengesah ke tempatnya Pak Tut Panco Bayu alias Pak Ome. Nggih. Ini semeton rasanya tiang bos mekelung. wih sajane. Lumayan ya. Tiang harus kembali lagi ambil menjalan-jalan semeton. Pokoknya tiang berharap apapun pilihan semeton jangan sampai kita sebagai yang mau Bali terpolarisasi. Silakan pakai kecerdasan untuk menilai. Pakai kecerdasan dan Ya, logika. logika untuk menilai paslon mana yang akan semeton pilih. Nah, Beli Panco Bayu Siap. sudah menjatuhkan pilihan atas pertimbangan yang rasional kepada pasangan Bang Ipat nomor urut 2. 2. Rayu Nyalawi. semeton negara, sana durung ngajang Hai. demun. Subuh lingsir. Yang ngantuk kamu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Rahayu. Rahayu nomor 2.